Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan konsep ruang wilayah Indonesia. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai ke kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Berikut ini anak-anak, perhatikan, ini adalah contoh dari ruang. Sekarang kita perhatikan pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Berikut adalah contoh interaksi antar ruang. Wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi, sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Sekarang kita perhatikan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan itu. Kita perhatikan kondisi yang pertama adalah saling melengkapi. Di gambar ada tertulis ada wilayah A yaitu surplus sayuran, kemudian wilayah B surplus ikan. Terjadi saling melengkapi antara wilayah A dengan wilayah B. Wilayah A karena surplus sayuran minus ikan maka berinteraksi dengan wilayah B. Sebaliknya wilayah B surplus ikan
minus sayuran, dia berinteraksi dengan wilayah A. Sekarang kita perhatikan kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Sekarang kita perhatikan yang ketiga adalah kemudahan transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak silakan diulang kembali, dibaca kembali. Kemudian setelah itu, anak-anak kerjakan latihan yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Form. Selamat mengerjakan, salam sehat untuk anak-anak. Terima kasih.